Shalom saudara sekalian, hari ini Kamis 18 Juni 2026, Yohanes 8 ayat 9-11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, Yohanes mengakhiri kisah ini dengan perkataan Yesus kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Perhatikan kalimat Yesus itu. Yesus tidak berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, jadi tidak masalah jika engkau berzina." Tidak, saudara ya. Tapi kalimat Yesus adalah jangan berbuat dosa lagi. Yesus sama sekali tidak mengecilkan dosa. Dia malahan melihat dosa sebagai sesuatu yang serius. Dosa itulah yang membuat Yesus disalibkan. Walaupun dia tidak berdosa, tetapi demi menanggung dosa-dosa kita, maka itulah yang membawa Yesus menderita, disalah mengerti, dimaki-maki, dikutuk banyak orang, dituduh kerasukan setan, dicerca, dianiaya, bahkan disalibkan. Jadi Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi, karena itulah yang membuat Yesus nanti harus disalib. Lalu dengan berkata aku pun tidak akan menghukum engkau, apa yang mau disampaikan Yesus itu? Kira-kira kalimat Yesus, aku menegakkan kembali kebenaran dalam kehidupanmu berdasarkan kasih karunia. Jangan berzina lagi. Bukan terutama karena kamu takut dirajam, tetapi karena kamu telah bertemu Allah dan telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, diselamatkan oleh pengampunannya. Kira-kira itu yang mau disampaikan Yesus. Itu adalah panggilan Alkitab yang terus-menerus dalam hidup kita. Datanglah untuk kasih karunia dan jangan berbuat dosa lagi. Poin dari kisah ini sangat jelas. Yesus meninggikan diri di atas hukum Taurat. Dialah yang menulisnya, dialah pembuat hukum Taurat. Dan semua isi hukum Taurat digenapi di dalam dia. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat, maka dengan ketidakberdayaan manusia melakukan hukum Taurat, Allah itu mau supaya apa? Supaya kita datang. Yang tidak berdaya ini datang sadar dan datang kepada salib, kepada Yesus yang sudah mengerjakan hukum Taurat dengan sempurna. Disinilah letak kegagalan orang Farisi, ahli Taurat, dan semua para imam itu. Mereka tidak mau mengakui kelemahan mereka, tidak mengakui kebutuhan mereka akan kasih karunia, tapi malah begitu sombong di depan Yesus. Sedikit yang seperti Nikodemus, ya, seorang Farisi yang menyadari kebodohannya dan datang kepada Yesus dengan rendah hati. Dan akhirnya apa? Nikodemus mengalami kasih karunia. Tapi kepada orang-orang Farisi yang sombong itu, Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 41, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Saudara, luar biasa kalimat Yesus ini. Yesus mengunci mereka dalam dosa-dosanya karena kesombongan mereka merasa melihat. Pesan Yesus sangat jelas. Orang yang rendah hati dan selalu merasa buta akan kebenaran, butuh terang untuk meneranginya, maka apa mereka lah yang mendapatkan anugerah Tuhan, keselamatan, dapat terang yang sebenarnya. Apakah kita adalah orang seperti itu? Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.